Pilihlah pemimpin yang takut kepada Allah. Mencari menantu, carilah menantu yang takut kepada Allah. Mencari suami, carilah suami yang takut kepada Allah. Istri solihah tu'inu ala imanihi, yang menolong iman bapak berubah menjadi takwa kepada Allah subhanahu. Anak cermin orang tua. Apa maksudnya? Kita kalau bercermin, begitu muka kita, begitulah muka di cermin. Jadi jangan heran, loh kok hitam? Muka kau hitam. Niyatul mu'min khairum min amalihi. Niat lebih baik daripada amal. Penjahat akan duduk. Orang jahat memilih orang jahat. Kenapa orang baik tidak memilih orang baik? Tapi kan saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memilih pemimpin, pilihlah pemimpin yang takut kepada Allah. Mencari menantu, carilah menantu yang takut kepada Allah. Mencari suami, carilah suami yang takut pada Allah. Kalau suami takut pada Allah, ibu tak khawatir dia dilarikan pelakor. Betul, Bu? Oh, betul itu, Bu. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Abang lagi di luar kota ini, tugas kantor. Iya, lagi di mana? Aku di Banda Aceh. Di mana tinggal? Di Hotel Syariah. Mana buktinya? Ini gambarku di Hotel Syariah. Kalau sini tutupnya, pergi dia ke konvensional. Itu bukan takut sama Allah, itu namanya takut sama bini. Ibu kalau mau takut kepada Allah, dia akan senantiasa bertanya, abang di mana, pulang jam berapa, motor mana, duit mana, kemana aja. Saya Pak Ustaz, bini saya ini asiklah menelpon saya. Kalau ada bini bapak yang asik menelpon bertanya, pegang dia sampai hari kiamat. Kenapa? Karena itulah imra'atun solihatun, istri solihah tu'inu ala imanihi, yang menolong iman bapak berubah menjadi takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memang beda-beda tipis antara takwa dengan takut ini. Antara iman dengan takwa kepada Allah. Pak Ustaz, saya ditanya sama orang, Ustaz Somad, iya, apa hukumnya orang takut sama istri? Saya bilang, orang yang takut sama istri itu nanti waktu mati dia tak kena azab kubur. Loh, kok bisa gitu Pak Ustaz? Karena waktu malaikat mau mengazab, kata malaikat, yang ini tak usah diazab, karena dia udah azab kali di dunia. Tapi takutnya itu karena Allah, bukan karena takut yang macam-macam yang lain-lain. Saya berharap kita semua ini, bapaknya takut sama Allah, ibunya takut sama Allah, istrinya takut sama Allah, suaminya takut sama Allah. Lahirlah anak-anak yang soleh dan solihah. Mana buktinya? Inilah anak-anak yang soleh, anak soleh. Masya Allah, tabarakallah. Tadi saya tausiah jam 6 kurang 10. Sekarang sudah jam 7 kurang 15. Sudah 1 jam kurang 5 menit saya ceramah. Anak-anak yang saya tunjuk tadi masih tetap berdiri di atas mimbar. Padahal saya kalau khutbah cuma sanggup 20 menit berdiri. Anak-anak masih fokus mendengar Ustaz ceramah. Anak-anak yang sebelah kanan masih berdiri. Anak-anak yang sebelah kiri
masih ada juga. Artinya apa? Ini karena ayahnya baik, emaknya baik, lahirlah anak-anak yang baik. Anak itu cermin orang tua. Anak cermin orang tua. Apa maksudnya? Kita kalau bercermin, begitu muka kita, begitulah muka di cermin. Jadi jangan heran, loh kok hitam? Muka kau hitam. Karena cermin. Jadi kalau ada orang anak, Ustaz, kenapa anakku ini macam setan? Tak usahlah aku jawab ya. Nanti kalau aku jawab sakit hati kau. Ayahnya genderuwo, emaknya sundel bolong. Tentu anaknya hantu. Saudara yang dimuliakan Allah, maka laki-laki yang baik, ibu yang baik. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Yang terakhir, yang ketiga, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Satu hari kita ulang 5 kali. Inna salati wa nusuki wa mahya wa mati lillahi la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslim. Aku ini muslim. Maka yang tertulis di KTP agama Islam. Tak ada orang di KTP agama iman. Karena iman tak nampak. Iman di dalam, iman ada di hati. Mana nampak? Antuk minabillah, tak nampak. Wa malaikatihi, tak nampak. Wa rusulihi, tak nampak. Wal yaumil akhir, tak nampak. Wa bil qadari khairihi wa syarrihi, tak nampak. Tapi yang ditulis adalah Islam, syahadat, nampak. Selesai sholat Jumat, jangan pulang dulu, karena ada calon mu'alaf yang akan bersyahadat asyhadu an la ilaha. Nampak. Sholat nampak. Makanya orang sholat itu nampak. Allahu Akbar. Suami ibu kenapa tak pernah sholat? Oh, dia sholatnya tidak di Masjid Sultan Jumpa. Di mana? Masjidil Haram. Bu, kalau bohong, bohong aja. Gak usah lagi gitu tadi. Kami ini bukan bodoh. Sholat nampak, zakat nampak. Saya serahkan zakat fitrah saya, nampak. Puasa nampak, kering bibirnya. Masuk dia ke toilet, minumnya banyak-banyak. Habis itu pas belum keluar dikeringkannya bibirnya, dimerengkannya kepalanya. Aduh, panas sekali hari ini. Tapi Allah Maha Kuasa menunjukkan. Tak lama sudah itu nampak. Buka puasanya nampak. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Haji paling nampak. Saya tak tahu Biren ini kira-kira kalau store ONH 2023 berangkatnya tahun berapa? 32 tahun. Berarti kalau store 2023 berangkatnya 2055. Tiap tahun kenduri. Pas 2050 meninggal. Jangan berkecil hati, niatnya sudah sampai. Innamal a'malu binniyat. Bapak store ONH, apalah gunanya Pak Ustaz? Aku udah umur 50. Berarti kalau 32 tahun lagi aku berangkat umur 82. Tak nampak aku lagi mana sofa marwah. Tak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun. Tetap store ONH, tetap
berangkat. Andai tidak jadi berangkat, niyatul mu'min khairum min amalihi. Niat lebih baik daripada amal. Apa maksudnya Pak Ustaz niat lebih baik daripada amal? Karena kalau amal bisa dirusak oleh ria, tapi niat tak bisa rusak, maka berniatlah untuk berbuat baik. Kau kenapa belum nikah juga? Saya udah berniat. Ini pentingnya niat. Ini anak-anak muda ini banyak tinggal di niat aja. Jangan cuma niat, dia mesti ada action, Beb. Ini jodoh saya. Ini air minum, ini takdir saya. Ini memang untuk saya. Tapi kalau saya tidak berusaha untuk membuka tutupnya dan memegang gelasnya, memasukkannya ke mulut, saya mau ngasih contoh aja. Kenapa Ustaz tak masukkan? Terhalang mikrofon. Mesti ada usaha, ikhtiar. Bagaimana supaya orang baik, orang bertakwa, orang beriman, orang muslim duduk di parlemen? Ada ikhtiar kita. Bagaimana ikhtiar? Sampaikan ke kawan, ke jiran, ke tetangga, ke kawan, ke sahabat. Kau udah ada pilihan? Belum. Ini orang. Kau udah dapat berapa? Tidak ada. Lalu kenapa kau ajak? Karena mendudukkan orang baik adalah tanggung jawab kita bersama. Kalau tidak, pecandu narkoba akan duduk, pezina akan duduk, pelakor akan duduk, penjahat akan duduk. Orang jahat memilih orang jahat. Kenapa orang baik tidak memilih orang baik? Tapi kami tobat, Pak Ustaz. Dulu kami sangka baik, rupanya hantu. Jangan pernah menyesal berbuat baik. Kenapa? Karena yang dinilai Allah adalah bukan hasil usahamu, tapi ikhtiarmu serta usahamu. Adapun lebih daripada itu, inna sam'a, gunakan telinga, dengar informasi baik-baik. Wal basar, tengok pandang baik-baik. Wal fuad, renung pikir baik-baik. Dengar baik, tengok baik, pikir baik. Setelah itu faiza azamta, kalau kau sudah azam, fatawakkal 'ala Allah, bertawakkallah kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita wakil-wakil, pemimpin-pemimpin yang adil dan amanah.